Semangatmu. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa, dan kita akan kembali diskusi dengan Pak Asrorun Niam selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora. Pak Niam, kita lanjut kembali. Tidak ada wartawan Indonesia di lokasi. Apakah ke depannya Kemenpora akan membawa wartawan Indonesia ke lokasi? Ya, saya kira ini hikmah di balik peristiwa ya. Sekecil apapun kegiatan di luar negeri yang punya potensi untuk dikabarkan kepada masyarakat, saya kira rekan-rekan pers juga diupdate oleh teman-teman, oleh Kemenpora. Saya kira ini juga menjadi catatan kita. Plus tentu bagaimana mendorong prestasi dengan daya dukung seluruh pihak. Baik. Di situ ada atlet yang memiliki potensi luar biasa seperti lalu Muhammad Zohri. Kemudian ada pelatih yang memiliki dedikasi, yang memotivasi, kemudian mengarahkan, mendorong, membimbing. Kemudian ada pemerintah yang memfasilitasi. Dalam kasus lalu Muhammad Zohri, mungkin banyak rekan-rekan wartawan sudah mengupas latar belakang bagaimana awal lalu Muhammad Zohri muncul hingga kemudian menjadi manusia atau pemuda tercepat ini. Tentu ini bukan proses yang tiba-tiba. Lalu Muhammad Zohri terlahir di satu kampung yang terpelosok ya, di daerah Pemenang Barat, Pemenang Lombok Utara, 1 Juli 2000. Pada saat SMP di Lombok Utara, dia dilihat oleh guru olahraganya, kebetulan perempuan, punya bakat untuk fisik, olahraga fisik. Nah, ini menarik nih, terkait kecerdasan berganda itu menemukan momentumnya. Terkait bakat, bagaimana nantinya ke depannya Kemenpora dalam hal pembinaan hingga pengembangan atlet-atlet berprestasi di Indonesia seperti ini? Kemenpora memprioritaskan pembinaan usia dini untuk menumbuh kembangkan dan juga mencari bibit-bibit potensial, potensi-potensi luar biasa yang terpendam di kalangan belia, kemudian di-mentoring, dipilih, diseleksi, dikembangkan melalui training camp Kawah Chandra Timoka, dan lalu Muhammad Zohri juga produk itu oleh guru SMP, guru olahraga SMP-nya, Ibu Rosida, dengan tekun dan sabar mempersuasi lalu Muhammad Zohri yang asalnya nggak mau, mempersuasi, yang akhirnya kemudian lalu Muhammad Zohri mau ikut menekuni olahraga. Di dalam hal ini olahraga lari. Dari sisi kemampuan akademik mungkin dia biasa-biasa saja, tetapi pendekatan multiple intelligence, kecerdasan berganda, di mana lalu Muhammad Zohri tidak unggul pada aspek matematik, tetapi dia unggul pada aspek kekuatan fisik dengan larinya. Kemudian dia masuk ke apa yang disebut sebagai PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. Itu milik Kemenpora. Disitulah kemudian mereka tumbuh, berkembang, berproses, dilakukan proses pelatihan, hingga kemudian dia melakukan kejuaraan-kejuaraan di tingkat daerah sampai kemudian tingkat nasional, dan dia terpilih setelah dilakukan proses seleksi. Nah, artinya kalau pengen berprestasi tingkat dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dimulai dari pencarian bibit unggul yang kemudian berproses secara kesinambungan di tangan orang yang tepat, dengan disiplin, dedikasi, dan juga arah yang benar. Saya kira itu menjadi penting. Tidak ada prestasi yang instan itu. Dan ini sebagai contoh konkret pencapaian pemuda 18 tahun, baru ulang tahun belum 2 minggu yang lalu, melalui proses yang sedemikian panjang. Dan kemudian dari Pelada, kemudian dari PPLP dia terpilih ikut Pelatnas. Dan salah satu program Pelatnas melalui PPON, program peningkatan prestasi olahraga nasional, dia melakukan training camp, melakukan uji coba, dan salah satunya adalah ikut kejuaraan dunia lari junior di Finlandia kemarin. Baik, Pak Niam, sekembalian nanti Zohri ke tanah air, apa nih akan pemerintah berikan
dan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Setelah kita semua menyaksikan cuplikan video detik-detik kemenangan yang sangat dramatik itu, kemudian kita mengkabarkan kepada masyarakat dan alhamdulillah apresiasi sedemikian hebat. Insya Allah nanti hari Selasa malam Muhammad Zohri akan tiba di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga secara khusus memberikan apresiasi dengan bonus khusus dan akan melakukan penyambutan. Ada partisipasi masyarakat dan juga partisipasi BUMN untuk memberikan dukungan guna mendorong prestasi yang lebih, termasuk juga mewujudkan cita-cita Zohri membangunkan rumah untuk keluarga, kemudian tabungan untuk kepentingan hari tua, untuk meningkatkan prestasi dia di dalam karir berikutnya. Baik, terima kasih Pak Asrul Niam yang telah hadir di Studio 1 Jak TV. Makasih. Ya, pemirsa, nantinya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.